Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda itu channel ini masih bisa berkembang lagi, dan pastinya saya bisa memberikan motivasi dan edukasi. Oke, tentang pemrosesan ke jalur hukum oleh pinjol-pinjol besar. Ini banyak banget dipertanyakan oleh teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar ya. Jadi saya potong dulu, sepintas tadi malam saya juga membahas soal ini sama Bapak Haji Jamal ya. Kebetulan beliau ada waktu luang dan hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Nanti replaynya teman-teman bisa lihat di dalam pusat live, ada di situ ya. Anda bisa perhatikan tentang pemrosesan ke jalur hukum. Ya, mungkin Anda bertanya soal hal-hal yang seperti itu karena Anda mendapatkan somasi, baik itu dikirim melalui WhatsApp, melalui email, bahkan langsung ditelepon oleh debt collector yang mana katanya dia akan datang bersama lawyer atau kuasa hukum. Apakah ini benaran kita akan dibawa ke jalur hukum? Oke, sepintas dari pembicaraan saya tadi malam pun saya juga sempat mempertanyakan kepada pakar hukumnya juga, yaitu Bapak Haji Jamal pun juga seorang lawyer dan dia sangat mengerti tentang hukum-hukum dari pinjaman online ini. Bahkan beliau juga pernah bekerja sebagai manajer collection ya, kalau saya nggak salah, nanti bisa diperbaiki aja. Oke, dan beliau menyampaikan di situ tidak akan mungkin ya, baik itu aku laku, kredivo, mau tunaiku dan lain sebagainya. Ketika Anda mendapatkan somasi, ketika Anda dilontarkan dengan surat peringatan tadi ya, yang mana katanya di bawah itu ditambahi dengan pasal-pasal perdata yang katanya Anda akan dibawa ke jalur hukum, Anda akan diproses ke jalur perdata, itu nggak akan mungkin. Kenapa nggak akan mungkin? Karena dari itu, tujuan dari si pinjol ini adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ya, si pinjol ini tujuannya mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Anda bisa logikakan seperti ini kalau terlalu ribet ya. Anda ngutang 2 juta. Wajib dibayar 2.500.000. Sementara uang Anda hanya ada 2.300.000. Itu pun mereka tidak mau. Ya. Anda minjamnya cuma 2 juta nih, dibalikan 2,5. Duit Anda cuma ada 2,3. Berarti kan kurang 200.000, si pinjolnya tidak mau terima. Hanya kurang 200.000. Ya. Anda balikin ke proses hukum. Proses hukum, berapa biaya yang harus mereka keluarkan? Berapa pendaftaran untuk sidang ke pengadilan? Ya. Berapa biaya yang mereka keluarkan dengan mereka menyewa lawyer? Dan habis itu belum lagi dalam setiap kali sidang berapa tarifnya. Ya, semua itu sudah diatur dan itu akan masuk ke negaranya nanti, karena ini soal perdata loh. Dan habis itu lagi berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan prosesan orang-orang yang one prestasi. Ya, ini sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Apakah jalur hukum tidak ada, Bang? Bukan tidak ada. Ya, jalur hukum itu ada dan bisa, boleh dilakukan oleh pihak pinjol. Sesuai dengan POJK juga, OJK menyampaikan dalam POJK nomor 10 2022, dia menyampaikan setelah 90 hari, pihak pinjol boleh menunjuk pihak ketiga ataupun lawyer untuk menjatuhkan ke one prestasi, memproses ke jalur hukum. Berarti ini dibolehkan. Ya ada. Yang jadi pertanyaannya adalah mau atau tidak pihak pinjolnya. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya itu, pinjol mana yang mau membuang-buang uangnya, memproses Anda yang menyatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi? Ya, kan ini yang jadi pertanyaannya. Makanya lebih banyak kita dihadirkan atau disodorkan dengan pihak ketiga, yaitu debt collector. Ya, debt collector selalu melontarkan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, 1 kakak di blacklist. Itu oke aja. Ya, tapi di balik pemblacklistan pun mereka tetap juga akan menagih. Ya, yang lebih parahnya lagi, Anda akan diproses ke jalur hukum. Katanya itu dilontarkan oleh debt collector langsung. Ada memang yang dikirim langsung oleh lawyernya, itu surat yang langsung datang ke tangan Anda dan dikirim ke rumah. Ya, tapi bukan berarti mereka yang mau memproses Anda ke jalur hukum, tidak. Ya, makanya pertanyaannya seperti tadi.
Itu logikanya yang saya gambarkan. Sedangkan untuk rugi 200.000 aja mereka tidak mau, bagaimana dengan rugi jutaan bahkan puluhan juta? Ya, hanya untuk memproses orang yang sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, ini buat teman-teman semua nih, biar tidak melebar kemana-mana. Karena konsep kalau kita sudah telat bayar dan gagal bayar ini, memang kita selalu mendramatiskan. Ya, apa-apa sedikit kita selalu baper, kita selalu ketakutan, kita selalu stres. Makanya saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, pahami ya. Anda tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Oke, kalau Anda sudah pilih tidak mampu bayar, berarti apa yang harus Anda persiapkan? Karena kita akan menghadapi kesetresan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, kepanikan. Apa yang harus kita persiapkan? Berarti mental kita. Untuk mempersiapkan mental ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apa dulu yang kita pertimbangkan? Berarti butuh ketenangan dulu, kita jalankan dengan logika kita. Jangan kita paksa pemikiran kita yang bertentangan berat dengan hati nurani kita. Ya, biasanya di pikiran dia menyampaikan, oke, saya gagal bayar aja. Di hatinya menyampaikan, nanti saya diproses ke jalur hukum. Berarti belum sinkron. Ya, masih ada perdebatan di dalam diri Anda sendiri. Ya, kuasai hal itu dulu. Coba tenang dulu. Kalau Anda masih panikan, kenali dari mana sumber kepanikan ini. Kalau misalnya Anda menyampaikan, saya nggak bisa bang menerima chat WhatsApp, telepon, SMS, email, oke. Berarti kalau hanya ini permasalahannya lebih awal, Anda nggak bisa melihat chat, telepon, dan segala macam, coba putus komunikasinya. Ya, karena sumber kekuatan debt collector untuk memberikan tekanan kepada Anda berada di handphone Anda sendiri. Ini pinjaman online loh. Ya, dia akan menjangkau Anda secara online juga. Ya, belum dia menjangkau Anda secara manualnya, tapi secara online dia akan menjangkau Anda. Offline-nya nanti. Ya, sebisa mungkin dia kuasailah diri Anda secara jarak jauh. Mereka lontarkan chat-chat yang nggak mengenakan di hati Anda, mereka telepon terus-menerus, bahkan sampai ke kantor dan segala macam. Ya, mereka kirimkan email dengan konsep-konsep somasi, SMS setiap hari. Berarti Anda kenali dulu di mana sumber ketakutan ini. Kalau Anda tidak menemukan sumber ketakutan Anda, ini kacau. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sudah menemukan di mana sumber ketakutan itu, insya Allah Anda pasti bisa menghadapinya. Ya, nanti kalau Anda sudah menemukan, kalau memang iya sumbernya adalah smartphone, putus saja komunikasi Anda. Putus komunikasi Anda dengan debt collector. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memperbaiki mental yang ada. Ya, kalau Anda tidak putus komunikasi Anda bertahan dengan nomor yang ada selamanya seperti itu. Ya, Anda akan diteror, Anda akan ditagih via WhatsApp, ditelepon tiap sebentar, dikirimin email. Pertanyaan saya, kapan lagi waktunya Anda mau berusaha dan bekerja? Ya, kalau handphone saja, yang mana handphone ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, malah tidak ada fungsinya. Bahkan kita sendiri untuk melihat handphone kita aja udah ketakutan. Ya, coba diputus dulu komunikasinya. Habis itu pasti Anda akan bertanya, bagaimana dengan orang sekitar saya bang? Tunggu dulu, kita belum sampai ke orang sekitar Anda. Yang kita perbaiki objek utamanya dulu, diri Anda yang kepanikan. Ini yang mau kita perbaiki dulu. Kalau diri Anda sudah bisa kita perbaiki, pemikiran Anda sudah tenang, poin-poin tempat Anda ketakutan sudah Anda tak kuasai, menghadapi orang sekitar itu sangatlah gampang. Ya, tapi jangan Anda paksakan memberikan penjelasan kepada orang sekitar di tengah situasi Anda panik dan stres. Yang ada, Anda akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar Anda yang mana menambah kesetresan dalam hidup Anda. Ya, kuasai dulu diri Anda, temukan dulu poin-poin tingkat ketakutan Anda, bunuh dulu poin-poinnya. Ya, tenangkan pemikiran Anda. Pikiran Anda tenang, mana nih orang sekitar Anda yang mau bertanya? Ini bagaimana, ini bagaimana. Saya yakin 100% Anda pasti akan bisa untuk menjelaskannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja gambarannya buat teman-teman semuanya. Tentang proses jalur hukum sampai tingkat ketakutan Anda, kurang lebih seperti itu. Silahkan Anda praktekin dan pergunakan logika lebih banyak. Ya, stop menggunakan perasaan daripada Anda jatuh ke tempat yang salah, yang memberikan edukasi dan motivasi, tapi malah mencelakai diri Anda sendiri. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.